Langit di atas Israel berubah menjadi medan pertempuran, mematikan pada dini hari 16 Juni 2025 ketika Iran meluncurkan salah satu serangan rudal balistik terbesar dalam sejarah. Sirene serangan udara meraung-raung di Tel Aviv, Haifa, dan Petah Tikva saat puluhan rudal Iran melesat di kegelapan malam. Beberapa di antaranya menghantam gedung-gedung permukiman, kilang minyak, dan jaringan listrik. Ledakan-ledakan itu menyemburkan gumpalan asap hitam ke udara. Sementara, warga yang ketakutan berlarian mencari perlindungan. Setidaknya, 8 orang Israel tewas dalam gelombang serangan pertama, dengan tim penyelamat berusaha mengeluarkan korban yang selamat dari reruntuhan bangunan yang roboh. Di Teheran, situasinya tak kalah kacau. Serangan balasan Israel menghantam stasiun televisi milik pemerintah Iran saat sedang siaran langsung, memutus siaran saat debu dan puing beterbangan di dalam studio. Pembawa acara, Sahar Imami, hampir tidak sempat bereaksi sebelum melarikan diri saat gedung itu dilalap api. Sementara itu, pasukan Garda Revolusi Iran membanggakan metode baru untuk menembus pertahanan udara Israel dengan membanjiri sistem pertahanan tersebut menggunakan serangan terkoordinasi dari berbagai arah. Konflik ini telah meningkat menjadi perang udara skala penuh dengan kedua belah pihak saling serang dalam situasi yang berpotensi memicu bencana regional. Program rudal balistik Iran adalah yang terbesar di Timur Tengah dengan perkiraan lebih dari 3.000 rudal yang mampu menjangkau sasaran di seluruh kawasan. Senjata-senjata ini bukan sekadar alat teror yang kasar. Mereka semakin presisi, cepat, dan mematikan. Dirancang untuk menembus sistem pertahanan canggih seperti Iron Dome, David's Sling, dan Arrow milik Israel. Rudal balistik mengikuti lintasan parabola tinggi, meluncur secara vertikal sebelum menghujam kembali ke bumi pada kecepatan hipersonik Mach 5+. Rudal-rudal Iran dikategorikan berdasarkan jangkauannya. Rudal balistik jarak pendek SRBM, misalnya Fateh 110, 300 km, Zolfagar 700 km, digunakan untuk serangan cepat terhadap target jarak dekat. Rudal balistik jarak menengah MRBM, misalnya Shahab 3, 1.300 km, Sejil 2, 2.000 km, Khorramshahr, 2.000 km, mampu mencapai seluruh wilayah Israel dari pedalaman Iran. Setelah diluncurkan, rudal-rudal ini mencapai tepian luar angkasa, lalu masuk kembali ke atmosfer dengan kecepatan luar biasa, melebihi 6.000 km per jam, membuat penyergapan menjadi sangat sulit. Beberapa rudal Iran, seperti rudal hipersonik Fatah, Mach 13, bahkan bisa bermanuver di tengah penerbangan, menghindari sistem anti-rudal. Dalam serangan 16 Juni, Iran meluncurkan rudal dari berbagai lokasi, termasuk Iran Barat, pangkalan rudal Kermanshah, menargetkan kilang minyak Haifa, simpul ekonomi penting Israel. Iran Tengah, silo bawah tanah dekat Teheran, menghantam pusat kota Tel Aviv, memicu kepanikan massal. Iran Selatan, lokasi peluncuran pesisir, menembakkan rudal anti kapal ke posisi Angkatan Laut Israel. Serangan multi-arah ini memaksa pertahanan udara Israel membagi fokusnya, sehingga beberapa rudal berhasil menembus. Setidaknya 24 orang Israel tewas sejak konflik ini dimulai, membuktikan bahwa rudal-rudal Iran bisa dan memang menimbulkan kerusakan nyata.
Iran telah banyak berinvestasi dalam sistem pemandu, mengurangi Circular Error Probable (CEP), ukuran akurasi menjadi kurang dari 50 meter untuk beberapa rudal seperti Fateh 313. Selain itu, umpan dan teknologi pengacau radar digunakan untuk membingungkan sistem penyergap. Rudal berbahan bakar padat, misalnya Sejil 2, memungkinkan peluncuran cepat tanpa proses pengisian bahan bakar yang lama, sehingga serangan pencegahan lebih sulit dilakukan. Sementara itu, rudal berbahan bakar cair seperti Khorramshahr membawa hulu ledak 1.500 kg, cukup untuk meluluhlantakkan seluruh blok kota. Serangan rudal balistik Iran terhadap Israel menandai titik balik dalam peperangan modern, membuktikan bahwa negara non-nuklir pun bisa menantang militer berteknologi tinggi dengan volume dan strategi yang tepat. Meskipun pertahanan Israel berhasil mencegat banyak rudal, beberapa berhasil menembus, menunjukkan peningkatan presisi, kecepatan, dan inovasi taktis Iran. Saat konflik terus berkecamuk, satu hal sudah jelas, rudal balistik bukan lagi sekadar alat pencegah. Mereka kini menjadi pengubah permainan di medan perang. Dan Iran baru saja menunjukkan kepada dunia betapa mematikannya mereka bisa menjadi. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.